Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 2 Januari 2024 merupakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, di hari kedua tahun yang baru ini, secara khusus kami mengenang teladan Santo Basilius dan Santo Gregorius yang memberikan teladan iman dan kesaksian yang membawa terang bagi umat-Mu. Berkatilah niat kami untuk meneladani mereka menjadi pembawa terang iman bagi sesama dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, seraya meneguhkan tekad kami untuk bersaksi dalam kebenaran dan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 22 sampai dengan 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal, baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah
Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan pelbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1, ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Berketetapan hati di awal tahun. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Tahun 2024 ini baru 1 hari kita lewati. Hari ini adalah hari kedua. Sebagian orang suka menyusun rencana dan membuat target pencapaian untuk tahun yang baru. Ada yang mengatakan tujuan perlu dibuat agar kita tahu kemana arah yang dituju. Dengan demikian, strategi pencapaiannya bisa dirancang dan dievaluasi berkala. Diharapkan kita bisa mengerjakannya secara lebih fokus sehingga target bisa tercapai atau minimal mendekati hasil yang diinginkan. Dalam ilmu manajemen perusahaan, ada pilihan-pilihan sistem untuk membukukan hasil yang baik. Itu tentu baik-baik saja, dan orang bisa melihat hasilnya secara kasat mata. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak kasat mata? Misalnya menyangkut masalah karakter, pengembangan kepribadian, ataupun masalah spiritual. Apakah kita juga perlu membangun tekad untuk itu? Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan para imam dan orang Lewi kepada Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini mendesak Yohanes yang saat itu telah menjadi tokoh besar untuk menyatakan dirinya siapa dia sebenarnya. Mesias, Elia, atau Nabi yang mana? Jika bukan mereka, mengapa ia membaptis dan mempertobatkan banyak orang? Mempertanyakan identitas seseorang mengandung pengertian ingin tahu tentang asal-usul dan tujuan keberadaannya. Ketika Yohanes ditanya, siapakah dirinya, ia tidak menyebut nama, melainkan langsung menjelaskan misi hidupnya. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Jika kita memperhatikan tanya jawab ini, kita dapat merasakan bahwa bagi Yohanes tidak menjawab nama bagi dirinya itu menunjukkan bahwa nama itu tidak penting, melainkan tugas perutusannya lah yang lebih penting. Malah, gugatan orang-orang Farisi terhadap apa yang telah dilakukannya
Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab dengan tegas, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Alih-alih menjawab tentang dirinya, Yohanes malah langsung memperkenalkan tokoh sentral yang dinanti oleh banyak orang yang tidak semua orang dapat mengenalnya. Sang Mesias yang agung itu diperkenalkan oleh Yohanes dengan sangat ditinggikan melalui kalimatnya, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Membuka tali kasut adalah tugas seorang hamba. Maka jika membuka tali kasutnya saja ia merasa tidak pantas, itu menunjukkan betapa tinggi dan mulianya Yohanes menempatkan Sang Kristus di dalam hati dan seluruh sikap hidupnya. Sebagai seorang pelayan, ia bekerja hanya untuk kebesaran nama Tuhan, bukan untuk namanya sendiri. Meneladani sikap Yohanes Pembaptis tentu bukan berarti menirunya secara harfiah menjadi orang yang berseru-seru di padang gurun. Kita dapat meneladaninya dengan menjadi orang yang selalu mau menyatakan dan mencari kebenaran. Kesadaran Yohanes akan tugas perutusannya, cara dia menempatkan dirinya di hadapan Sang Kristus, serta bagaimana ia mewartakannya, semua terlihat sangat jelas. Tidak ada sedikit pun keinginan pribadi untuk menonjolkan diri sendiri. Di lain pihak, keberadaan Yohanes sesungguhnya sangat berpengaruh bagi orang banyak. Orang berduyun-duyun datang kepadanya, bertobat dan minta dibaptis, yang membuat Herodes pun sungkan dan tidak berani untuk langsung menghukumnya, walau Yohanes telah menegur sang raja karena menikahi istri dari saudaranya sendiri. Mari, di awal tahun ini, kita menetapkan hati untuk memperbaiki cara pandang kita. Apakah dalam memilih jalan hidup, kita melibatkan Allah agar kehendaknya lah yang kita laksanakan? Apakah kita masih melihat keberhasilan dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, ataupun pergaulan dalam masyarakat kita maknai sebagai prestasi pribadi, di mana nama kitalah yang patut berkibar untuk dibanggakan? Dapatkah kita melihat segala keberhasilan itu sebagai rencana Allah yang menjadi nyata untuk direalisasikan melalui hidup kita secara lebih baik lagi dengan bertoleransi dan peduli kepada sesama yang lebih membutuhkan? Sadarkah kita bahwa segala yang kita lakukan itu sudah layak dan sepantasnya bermuara pada tokoh sentral kita, Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengerti mengapa Yohanes berucap, "Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil." Kiranya di dalam apapun yang kita lakukan, nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengawali tahun yang baru ini, kami ingin merencanakan dan memperbaiki hidup kami mengikuti jalan-Mu. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh-Mu, agar kami mampu bekerja lebih giat dan jujur, bersolider kepada sesama,
serta bersikap rendah hati yang dimulai dari hati yang murni, sebagaimana diteladankan oleh Yohanes Pembaptis yang kami renungkan hari ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu terkasih, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.